semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merasionalkan penyebut berbentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar ialah membuat penyebut pecahan yang awalnya termasuk bilangan irasional menjadi bilangan rasional. Bilangan rasional di sini ialah bilangan irasional dalam bentuk akar. Contohnya, 3 per akar 4, 7 per 2 dikurang akar 4, dan 7 per akar 2 dikurang akar 3. Penyebut pecahan bentuk akar inilah yang akan dirasionalkan. Cara merasionalkan penyebut pecahan dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu pecahan berbentuk A per akar B. Nah, ini bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya itu akar B, berarti bentuk sekawannya juga akar B. Sehingga A per akar B maka akan sama dengan A per akar B dikalikan dengan penyebutnya yang sama yaitu akar B per akar B. Maka ini akan sama dengan A akar B per akar B. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, yaitu misalnya di sini ada 1 per akar X. Maka 1 per akar X ini akan dikalikan dengan penyebutnya, yaitu akar X. Jadi 1 per akar X dikalikan dengan akar X per akar X. Nah, selanjutnya 1 dikali akar X sama dengan akar X. Dan akar X dikali akar X sama dengan akar X kuadrat. Jadi akar X per akar X kuadrat. Nah, selanjutnya akar X kuadrat ini akan sama dengan akar X. Jadi hasil akhirnya yaitu akar X per akar X. Soal yang kedua yaitu 6 per akar 3. Nah, 6 per akar 3 ini akan dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya yaitu akar 3. Jadi 6 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Lalu akar 3 dikalikan dengan akar 3 sama dengan akar 3 kuadrat. Jadi 6 akar 3 per akar 3 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat ini jika dicari hasilnya akan sama dengan 3. Jadi 6 akar 3 per 3. Selanjutnya, di sini 6 dan 3 disederhanakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, hasil akhir dari 6 per akar 3 adalah 2 akar 3. Nah, selanjutnya di sini ada metode yang kedua. Bentuk pecahan A per B ditambah akar C. Ini bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya yaitu B ditambah akar C. Berarti bentuk sekawannya sama, yaitu B ditambah akar C. Tetapi tanda operasinya berbeda. Nah, di sini misalnya B ditambah akar C ini akan menjadi B dikurang akar C. Nah, misalnya tandanya positif, maka akan berubah menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Sehingga A per B ditambah akar C ini akan dikalikan dengan bilangan penyebutnya, tetapi tanda operasinya dirubah menjadi min. Jadi dikalikan dengan B dikurang akar C per B dikurang akar C. Hasil dari perkalian ini adalah A dalam kurung B dikurang akar C per B kuadrat dikurang C. Contohnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama yaitu, misalnya di sini ada 7 per 2 ditambah akar 3. Maka 7 per 2 ditambah akar 3 ini akan dikalikan dengan penyebutnya, tetapi tandanya dirubah menjadi 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat? Jika A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B, maka hasilnya akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, pada metode ini kita dapat menggunakan sifat tersebut. Nah, di sini misalnya 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan 2 dikurang akar 3.
Nah, karena di sini akar, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, tandanya di sini menjadi dikurang, seperti pada sifat. Jadi, 4 dikurang akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi, 4 dikurang 3. Selanjutnya, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi, 7 dalam kurung 2 dikurang akar 3 per 1. Jika dibagi, maka hasilnya yaitu 7 dalam kurung 2 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara distributif. 7 dikali 2 sama dengan 14, dan 7 dikali dengan negatif akar 3, menjadi 14 dikurang 7 akar 3. Soal yang kedua yaitu 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, pada soal ini penyebutnya negatif, jadi dikalikan dengan penyebut yang positif. Jadi dikalikan dengan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Hasil dari kali tersebut yaitu 3 dalam kurung 2 ditambah akar 3 per 4 dikurang 3. 2 dikali 2 sama dengan 4, dan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Dan ingat menggunakan sifat yang sebelumnya saya bahas. Nah, lalu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi, 3 dalam kurung 2 ditambah akar 3 per 1. Hasilnya yaitu 3 dalam kurung 2 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara distributif. Di sini 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 3 dikalikan dengan positif akar 3, maka akan sama dengan positif 3 akar 3. Jadi hasil akhirnya yaitu 6 ditambah 3 akar 3. Nah, metode yang ketiga yaitu pecahan berbentuk A per akar B ditambah akar C. Nah, bentuk ini bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini yaitu akar B ditambah akar C. Nah, pada metode ketiga ini sama seperti metode yang kedua. Jika penyebutnya positif, maka bentuk sekawannya yaitu negatif. Nah, di sini jika akar B ditambah akar C, maka bentuk sekawannya yaitu akar B dikurang akar C. Lalu, jika akar B dikurang akar C, maka bentuk sekawannya yaitu akar B ditambah akar C. Sehingga A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Nah, hasil kali dari bilangan ini yaitu A dalam kurung akar B dikurang akar C per B dikurang C. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Contoh yang pertama yaitu 2 per akar 2 ditambah akar 3. Jadi, 2 per akar 2 ditambah akar 3 ini akan dikalikan dengan penyebutnya, tetapi tanda operasinya berubah menjadi dikurang. Maka dikalikan dengan akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Nah, pada metode ketiga ini, sama seperti metode kedua tadi, kita harus mengingat rumus A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B, maka hasilnya yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 2 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang 3. Maka akan sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Jadi 2 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 per negatif 1. Nah, 2 di sini bisa dibagikan dengan negatif 1. 2 bagi negatif 1 hasilnya yaitu negatif 2. Jadi negatif 2 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara distributif. Negatif 2 dikalikan dengan akar 2. Maka diperoleh hasil negatif 2 akar 2. Lalu negatif 2 ini dikalikan juga dengan negatif 3. Nah, jika negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi positif 2 akar 3. Maka hasil akhirnya yaitu negatif 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Nah, soal yang kedua yaitu 2 per akar 5 dikurang akar 7. Nah, 2 per akar 5 dikurang akar 7 ini akan dikalikan dengan penyebutnya, tetapi tanda operasinya berbeda, menjadi positif.
Jadi dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 7 per akar 5 ditambah akar 7. Selanjutnya dapat diperoleh hasil 2 dalam kurung akar 5 dikurang akar 7 per 5 dikurang 7. Nah, 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Maka akan sama dengan 2 dalam kurung akar 5 dikurang akar 7 per negatif 2. Maka dapat diperoleh hasil, nah 2 ini bisa disederhanakan dengan negatif 2. 2 dibagi negatif 2, maka hasilnya negatif. Maka dapat diperoleh hasil akhir yaitu negatif akar 5 ditambah akar 7. Di sini saya mempunyai beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana cara merasionalkan penyebut pada bentuk akar. Selamat mengerjakan! Sampai sini saja penjelasan saya tentang merasionalkan penyebut berbentuk akar. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video, bye-bye!